Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas perlindungan anak dalam konteks hukum pidana. Tindak pidana terhadap anak. Pertama, tindak pidana terhadap anak yaitu kekerasan fisik dan psikis. Apa itu kekerasan fisik? Kekerasan fisik melibatkan tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau cedera fisik. Sedangkan kekerasan psikis adalah tindakan yang merusak atau merugikan secara emosional, mental, atau spiritual. Misalnya dengan menghina, menakuti, atau merendahkan. Eksploitasi ekonomi dan seksual. Eksploitasi seksual terjadi ketika seorang pelaku menggunakan berbagai cara untuk memaksa orang lain menawarkan layanan seksual dan mengambil sebagian atau seluruh keuntungannya. Yang ketiga, penelantaran dan perdagangan anak. Bagaimana itu penelantaran? Kebutuhan seorang anak seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal yang hak-haknya tidak dipenuhi disebut sebagai penelantaran fisik. Sedangkan orang tua tidak memberikan pendidikan kepada anak yang dimana seharusnya seorang anak bisa mendapatkan pendidikan dengan layak, disebut dengan penelantaran pendidikan. Contoh tindak pidana kekerasan: pukulan oleh orang tua. Yang kedua, hukuman fisik di sekolah. Yang ketiga, kekerasan dalam institusi panti asuhan. Jadi, kekerasan terhadap anak kerap terjadi dalam lingkungan terdekat, keluarga, dan sekolah. Kasus kekerasan oleh orang tua yang mengaku mendidik seringkali mengabaikan hak-hak anak yang dilindungi undang-undang. Eksploitasi anak. Itu anak dipaksa bekerja. Yang kedua, anak dijadikan pengamen atau pengemis oleh orang tua. Yang ketiga, anak dijadikan pekerja seks komersial. Anak-anak juga menjadi korban eksploitasi, terutama di wilayah dengan kemiskinan ekstrim. Banyak anak dipaksa bekerja, bahkan dijadikan alat untuk memperoleh uang oleh orang tua yang atau bahkan oleh orang dewasa lainnya.
Kejahatan seksual terhadap anak. Yang pertama, pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi melalui media digital. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang paling merusak secara fisik dan psikis, dan banyak kasus pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Ancaman baru juga datang dari media sosial dan internet yang baru-baru ini viral. Sanksi pidana: penjara, kedua denda, ketiga tambahan. Negara telah mengatur tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak melalui KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara, denda, dan juga sanksi sosial tambahan. Jadi contoh kasus yang kita ambil sekarang itu adalah kasus Yuyun dari Bengkulu tahun 2016. Korban yaitu adalah seorang putri Yuyun berumur 14 tahun, diperkosa dan dibunuh oleh 14 pelaku. Salah satu kasus yang mengguncang publik yaitu Yuyun, seorang siswi SMP di Bengkulu yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 14 orang pelaku. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya posisi anak perempuan serta perlunya perlindungan maksimal dari negara dan masyarakat. Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita semua memiliki tanggung jawab, keluarga, pendidik, aparat, dan masyarakat. Hukum pidana adalah alat penting, namun pencegahan dan pendidikan jauh lebih vital. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Untuk absennya, komentarnya, yaitu bagaimana menurut saudara penindakan terhadap kasus Yuyun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.